Salam Marketing Kristus. Saudara, kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Kalau pada kemarin, waktu yang lalu, saya bawa dengan topik melangkah di tengah pandemi. Tapi kali ini kita akan maju setapak lagi dengan judul adalah berperang di tengah pandemi. Sekali lagi, berperang di tengah pandemi. Ini kisah saya ambil di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kita tahu bagaimana bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Dan bukankah saat ini juga sama, ya? Kita sedang mengalami peperangan dengan virus-virus itu. Sehingga yang saya bisa katakan bahwa peperangan ini tidak menguntungkan bagi kita para pengusaha bisnis dan juga kita para pekerja. Semua mengalami satu hal yang tidak mau. Kita mengalami satu tekanan di mana kita harus melakukan peperangan. Karena kalau tidak, maka situasi seperti ini akan membuat kita akan kalah. Membuat kita akan tampil sebagai the loser, orang yang kalah. Dan perusahaan akan mengalami kerugian. Para marketing juga akan mengalami bahkan bisa berujung dengan PHK. Tentunya hal ini kita tidak mau dan kita akan lihat sama-sama. Kita perlu melakukan peperangan. Peperangan itu banyak mau mulai dari mana, saudara? Saudara memulai dari produksi, monggo silahkan. Saudara memulai dari bagian internal, silahkan. Tetapi kali ini saya akan mengambil dari sudut yang berbeda, yaitu kita akan mengalami bentuk sesuatu semangat di dalam spirit perjuangan di dalam karyawan tersebut. Jadi saya tidak mengabaikan produksi atau tidak mengabaikan divisi lain, tetapi saya lebih tertarik kali ini untuk kita berperang di tengah pandemi dan kita perlu merestorasi apa itu semangat dan spirit kerja dari semua karyawan di dalam baik dalam perusahaan atau yang sebagai karyawan merestorasi semangat dan spirit kerja kita sendiri. Ini penting sekali. Dan apa yang harus dilakukan untuk peperangan itu? Yang pertama, kita harus membangun atau membentuk tim task force yang kuat, yang siap berperang. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang pertama kita harus membentuk tim task force yang kuat untuk kita berperang. Sebaiknya dipilih dari orang-orang yang terbaik di antara masing-masing divisi. Kalau saudara pengusaha ingin membentuk tim task force ini, ya saudara harus lakukan, ambil divisi-divisi masing-masing dan yang terbaik dibentuklah tim. Kalau lebih tepat, kalau sekarang kita katakan adalah tim ini tim yang Kopassus. Tim yang berperang, siap berperang. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ayo kita lihat sama-sama. Di dalam Keluaran 17 ayat 9, itu Musa juga memberikan satu petunjuk buat kita. Keluaran 17 ayat 9, di situ katakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi pada saat itu Yosua disuruh oleh Musa untuk memilih orang-orang yang siap berperang. Artinya bukan semua bangsa rame-rame berperang, tidak. Tapi membentuk tim task force, tim yang penyerbu, tim yang siap berperang. Dan itu dibentuk, saudara. Jadi jangan sampai kita dalam situasi seperti ini, kita menempatkan satu divisi saja, hanya marketing saja, atau hanya menempatkan bagian promosi saja. Jangan. Saya memberikan satu pandangan, sebaiknya bentuklah tim task force yang kuat. Dan itu nanti tim itu tentunya pasti dikasih job yang lebih fokus. Lebih kasih arahan lebih detail, dikasih arahan lebih fokus supaya dia juga bisa bergerak dengan leluasa dengan mendapatkan satu authority yang kuat dari perusahaan.
Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya birokrasi ini memangkas birokrasi, jadi tidak bertele-tele birokrasinya. Karena di dalam situasi peperangan, kita harus cepat mengambil keputusan. Jadi sebaiknya tim task force ini langsung bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi. Ini penting sekali di dalam perusahaan itu. Supaya apa? Supaya saudara lebih cepat mengambil keputusannya. Dan kenapa diambil dari masing-masing divisi? Supaya sudut pandangnya sama, nggak hanya satu sudut saja. Misalnya saudara bisa mengambil tim dari accounting satu yang terbaik, tim dari produksi satu yang terbaik, tim dari bagian umum yang terbaik, tim dari bagian logistik yang terbaik, tim dari bagian promosi yang terbaik. Berbagai macam yang terbaik itu kumpulkan, mereka membuat satu ramuan yang luar biasa dan bergerak. Ini penting sekali. Tim task force ini harus dilakukan kalau saudara ingin berperang di tengah pandemi dan memperoleh kemenangan. Kenapa? Karena tim ini sangat dibutuhkan saat ini. Kalau saudara tidak melakukan hal ini, maka saudara akan bisa kalah. Itu sebabnya langkah pertama yang dilakukan oleh Musa pada saat melawan bangsa Amalek, dia menyuruh Yosua untuk membentuk tim khusus. Saudara yang Tuhan kasih, pemirsa, pengusaha yang diberkati Tuhan, tentunya saudara ingin memenangkan pertempuran itu. Dan sekarang saudara sedang akan berperang, bentuklah tim task force itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangun semangat perjuangan untuk bekerja lebih semangat. Bukan hanya ke tim ini saja, tetapi semua satu perusahaan. Ya termasuk saudara yang hanya marketing, tim marketing saudara juga sama, tim produksi juga sama, semua perusahaan dibangun satu spirit semangat untuk berjuang. Caranya banyak sekali. Mungkin pimpinan masing-masing bukan ya kita yang paling tradisional. Ya kita bisa tulis satu kata-kata yang semangat yang membangun, tempelkan di masing-masing ruangan, ya kan? Atau pada saat meeting berikan satu kalimat kata-kata yang membangun. Itu kan betul-betul membangun spirit untuk bekerja lebih semangat. Dan itu bukan hanya tim ini saja, tetapi juga semuanya. Itu sebabnya di dalam Keluaran 17 ayat 9 demikian bunyinya. Musa berkata, pilihlah kepada Yosua. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Perhatikan saudara, kalimat itu dimunculkan artinya ada satu message, pesan untuk saudara para pengusaha dan para marketing yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa kita harus menggaungkan semangat yang kuat. Maka di situ katakan bahwa aku akan berdiri puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Artinya Musa memberikan sesuatu pesan kepada Yosua bahwa kami di belakang bukan hanya santai saja, tapi kami membawa tongkat Allah. Kalau berbicara tongkat Allah, berbicara tentang semangat perjuangan dan pasti menang. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, dua hal ini kita harus lakukan. Jadi setelah kita membentuk tim task force, maka kita harus menggaungkan seluruh komponen, seluruh divisi, seluruh elemen di dalam perusahaan itu harus menggaungkan semangat perjuangan, semangat perjuangan, semangat perjuangan, semangat perjuangan. Jadi tim ini tidak berjalan sendiri nantinya. Dia merasa, oh di belakang saya banyak sekali yang mensupport saya untuk memperjuangkan. Sehingga semangat juang, spirit perjuangan dari tim task force ini akan tampil 2 kali lipat. Karena melihat teman-temannya mendukung dia. Demikian juga yang di back office ataupun yang di dalam perusahaan itu. Dia nggak menonton saja, tapi dia ikut memberikan semangat itu. Sehingga semangat itu akan tertular kepada semuanya. Saudara bisa bayangkan pengusaha dan para marketing yang dikasih Tuhan, kalau semua itu bergerak seperti itu, maka itu merupakan satu kekuatan
yang tidak terbatas untuk kita bisa berperang dan mengalahkan situasi seperti ini dan akan keluar sebagai pemenang. Hal yang ketiga adalah bangun rasa percaya diri yang kuat bahwa Tuhan pasti menolong. Bangun percaya diri yang kuat bahwa Tuhan pasti menolong. Itu sebabnya Musa perlu sampaikan, aku ke puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Artinya adalah bahwa pimpinan sudah harus memberikan satu motivasi kepada tim khusus ini. Jangan khawatir, karena aku bersama dengan kamu dengan memegang tongkat Allah. Artinya kepercayaan yang Tuhan yang disampaikan kepada mereka, harus percaya kepada Tuhan, harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin dengan membangun rasa percaya diri yang kuat bahwa Tuhan pasti menolong, maka tim itu akan mampu memenangkan peperangan ini, mengalahkan musuh-musuh kita, sehingga situasi krisis pandemi ini kita akan bisa kelewati semua dan perusahaan itu bisa mendapatkan sesuatu hasil karena tampil sebagai pemenang. Yang keempat adalah bangun persatuan yang kuat di semua karyawan, termasuk pimpinannya juga. Jadi pucuk atas paling bawah, paling atas sampai dengan yang paling bawah itu membangun tingkat persatuan. Yuk kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 12. Harun dan Mur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini cerita bagaimana di bawah bangsa Israel sedang berperang dan Musa mengangkat tangannya. Tetapi manakala tangan itu lemah dan dia turun, maka bangsa Israel kalah melawan Amalek. Maka supaya tidak bisa kalah, maka dia harus ke atas terus tangannya. Dan dengan kelelahan itu, maka di sebelah kanan ditopang oleh Hur, di sebelah kiri ditopang oleh Harun, sehingga semua tangan itu tetap teracung ke atas dan akhirnya memperoleh kemenangan. Itu berbentuk tentang persatuan. Kalau di situ ada Musa, ada Harun dan ada Hur tidak bersatu, nggak bisa menang. Itu sebabnya para pengusaha dan juga para marketing yang dikasihi Tuhan, mari di tengah situasi seperti ini, tugas pimpinan harus membentuk tim, membangun tim persatuan yang kuat supaya beroleh kemenangan. Sehingga kesimpulannya, untuk memenangkan peperangan dalam keadaan seperti ini, yang pertama, bangun atau bentuk tim task force yang kuat, yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah bangun semangat perjuangan untuk bekerja lebih semangat. Yang ketiga, bangun rasa percaya diri yang kuat bahwa Tuhan pasti menolong. Dan yang keempat, bangun persatuan yang kuat di antara semua karyawan, maka saudara akan tampil sebagai pemenang. Demikian kiranya para pengusaha dan juga para marketing bisa mencoba kiat dari kami ini dan di tengah pandemi ini, dan kita semua keluar sebagai pemenang. Salam marketing Kristus.